perbaikan di situ. Kalau misalkan terus evaluasi fotonya. Gemar ya, mantul. Ya, Mantul sebenarnya gemar. Oke, masjid ini juga sebenarnya baik hajatan tuh, baik hajatan, ada hajatan di pertemuan hari ini kita lanjut materinya saja karena kita udah masuk di minggu 12 ya. Minggu 12 terus minggu 2 terakhir 13-14 kita udah masuk ke yang namanya pengelolaan citra digital kayak gitu. Kita nanti akan sedikit ada codingnya kayak gitu. Dari pembuatan filter kayak gitu. Oh, Ya, dari pembuatan filter. oke ini. Ya istilahnya teman-teman kalau sudah melakukan Kayaknya bisa pakai editing CSS bisa. editing di Filter ada di Lightroom CSS. atau Photoshop ada fitur apa namanya black and white terus blur masih membuat objek itu belakangnya blur satu objek itu fokus dan sebagainya itu akan kita praktekkan di 2 minggu terakhir gitu. Pakai Dan CSS yang bukan ya? kalau minggu ini itu Kayak pakai CSS juga bisa. gak enak banget. Apa namanya di minggu ini adalah terakhir implementasi dari apa ya dari materi Tugas fotografi lagi. secara biasanya gitu. Implementasi. Nah, kemarin kita udah ngomong still life, kita udah foto landscape, kita Makro. udah foto model dan yang terakhir adalah makro. Jurnalistik. Oh. Kalau yang makro kemarin ikut landscape kayak gitu. Oke ya. Terus kalau still life itu turunannya apa aja kemarin turunan dari still life? Foto produk dan juga foto Makanan. makanan kayak gitu. Wih, masih Yang foto makanan dan foto produk ini punya esensi Sangat yang fokus berbeda. sekali. Meskipun tidak jarang juga foto produk ya mengenai makanan, tapi makanan itu sudah memiliki produk kayak gitu. Jadi intinya tetap beda lah dari kedua foto produk ataupun foto makanan itu. Nah pada pertemuan hari ini apa namanya kita akan belajar terkait dengan jurnalistik fotografi, begitu ya, jurnalistik fotografi. Kalau misalkan teman-teman sering baca koran ya, sering ya, entah itu baca media cetak atau media digital gitu. Yang akan teman-teman lihat pertama kali itu apa? Gambar. Ilustrasi gambar. Ya, yang mana foto atau gambar ini yang akan mencerminkan suatu kondisi, situasi, kayak gitu. Nah makanya untuk jenis fotografi itu sendiri berkembang, kayak gitu. Di mana foto jurnalistik ini pun juga perkembangan dari apa namanya dasar fotografi jenis HI dan juga street. Ada yang tahu HI sama street? Iya apa ya? Apa ya? HI street apa ya? Hubungan internasional. Ya, bukan ya. Jadi jurnalistik ini ada turunannya, kayak gitu. Yang mana ada HI, human interest, kayak gitu. Human interest. Terus street, di mana itu bukan foto, kita foto aspal ya, foto aspal, foto paving bukan ya, tapi momen, kayak gitu. Dan jurnalistik sendiri pun gabungan dari dua turunan ini, yang mana dia lebih ke sebuah situasi kondisi yang terjadi, kayak gitu. Kalau HI, human interest, itu lebih pada apa namanya ekspresi manusia, ya, ataupun kejadian yang mencerminkan situasi tersebut. Tapi fokusnya pada ekspresinya, kayak gitu. Itu human interest. Kalau misalkan teman-teman cek human interest, itu pasti akan melihat kayak mimik wajah, emosi dan sebagainya. Itu human interest kayak gitu. Atau orang yang sedang apa namanya ngangkat barang berat terus ada ekspresi kayak pencapaian dan sebagainya gitu. Itu human interest kayak gitu. Yang menceritakan sebuah ekspresi kayak gitu, emotionality kayak gitu di situ. Terus kalau street itu adalah momen.
momentum, gitu. Di mana itu ada beberapa prinsip. Kalau kita ngomong street fotografi itu ada yang namanya hukum Gestalt, gitu. Ini sebelum masuk ke jurnalistik. Hukum Gestalt itu ada 10, gitu. Ya, ada 10 hukumnya, dari kesederhanaan, simple, terus takdir dan sebagainya, gitu. Contohnya misalkan kayak takdir, teman-teman itu nggak secara sadar ataupun sadar, teman-teman ketika foto itu ada orang yang jalannya itu sama, kaki langkahnya itu sama. Itu adalah takdir, gitu. Ada juga hukum yang namanya refleksi. Mungkin di teknik fotografi atau teknik pengambilan gambar itu juga komposisi, ya. Itu juga ada refleksi. Nah, di hukum Gestalt sendiri juga ngomong terkait dengan refleksi itu, gitu. Ya, yang mana kita bukan menggambar, tapi memfoto kondisi refleksi, gitu. Nah, itu adalah sepintas ya, turunan dari dua jenis fotografi jurnalistik, yaitu tadi HI dan juga street. Mungkin saya sebutkan aja ya. Dokumenter. Hai. Jadi fotonya susah gak sih? Aku udah kayak gini berarti termasuk lah, Pak. Kayak edit gak sih? Lebih ke edit. Bukan edit, kita tuh kayak nyari momen. Oh, edit ya. Tapi kurang lebih mirip. Kan kita nggak Iya. bilang dulu biar Kayak nyari Tapi cuma maknanya dan emosionalnya apa belum dapat itu. kayak nyari momen gitu. Wow. dan oh ikan apa lah ya? Oh, anjing nggak ikut apa itu? Ini kayak lebih ke close up gitu. Oh, Aki Madang tak foto. Poster fotografi kayak banyak sih. Nah, yang Semarang gitu. Ini foto street. Nah, ini kalau misalkan Malioboro kemarin bagus-bagus sih. hukum Gestalt, hukum street. Jadi street kayak lagi ya. Street itu lebih ke momentum. Kita ngambil gambar di kondisi street itu momentum. Jadi itu bukan disetting ataupun kita melakukan settingan di situ. Jadi sesuatu yang kalau kita bahasanya candid lah, gitu ya. Natural. Jadi ya natural aja, gitu. Kita menuntut di kondisi momentumnya, gitu. Jadi sekali lagi bukan settingan. Kemarin itu kalau jalan-jalan di Malioboro bisa Banyak ya. Itu masih kita bisa atur. malam-malam. Ya, ekspresinya, terus untuk tahu ekspresinya itu emosionalnya itu tentang apa, kita bisa tambahkan properti-properti yang lain. Ya, hampir sama kayak model, gitu ya. Hampir sama kayak model. Tetapi tadi, itu lebih Tahu ke ada emosionalnya. kecapean gitu. Kalau model itu biasanya ada sesuatu yang harus dipromosikan. Misalkan contoh teman-teman kayak kemarin ada produk lipstick kayak gitu. Perlu kayak promosi. Yang mana untuk meyakinkan harus ada model. Jadi model ini adalah sebuah bentuk untuk memasarkan suatu produk kayak gitu. Ataupun mengekspos posenya kayak gitu. Dimana posenya itu yang indah, lekan tubuh dan sebagainya itu bisa kita potret kayak gitu. Tapi kalau HI itu lebih ke emosionalnya. Jadi beda ya antara model, HI sama street kayak gitu. Oke ya, sampai sini bisa dipahami nggak? Sampai sini. Ini kenapa black and white semua nih? Berarti monokrom Pak kalau street Pak? Apa? Lebih ke monokrom. Nggak harus street itu nggak harus monokrom, tapi momentumnya. Misalkan contoh nih, kalau di sini atau mungkin saya bukakan ini di snapshot. Nah ini ada yang namanya teori Gestalt. Ini biasanya kalau misalkan kita mau foto street fotografi, kita ada acuannya.
Yaitu ada acuannya, yaitu hukum Gestalt itu sendiri. Di mana ada 10 hukum. Kita coba cek satu-satu ya. Nah, misalkan ini kesederhanaan. Ya. Di mana pikiran kita menerima gambar dalam bentuknya yang paling sederhana. Hukum kesederhanaan itu sendiri menjelaskan bagaimana pentingnya menyederhanakan sebuah gambar agar membantu mata pikiran merasa nyaman dalam memicu interpretasi dari apa yang kita tunjukkan. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, nah, coba kalau teman-teman melihat satu gambar ini apa yang akan teman-teman lihat? Orang. Ya nggak apa orang. Sama kayak orang sih. Pantulan air. Sebenarnya ini kan gini. Enggak, aslinya gambarnya tuh landscape. Dijadiin potret. Landscape itu tapi Tambah. Bapak, yang lain. ini emang kayak tampok. Oh, emang tambah. Tambah tadi apa orang? Enggak kayak orang. Kayak hewan tapi bentuk. Ya kayak hewan kan Iya. Tapi juga pertama kali kok ikan. Salamander, apa cacing? Cacing apa? Cacing sing dibelah bari arane apa? Planaria. Nah, kalau misalkan dari sini satu gambar, kalau misalkan kita lihat objeknya itu sebetulnya apa ini? Tambak. Kayu. Terus sama jari. Iya. Atau kain lah. Yang mana itu dari hal yang sederhana itu bentuk sebuah interpretasi tadi. Sebuah gambaran yang kita bisa khayalkan sendiri-sendiri. Kayak gitu. Oh. Nah, itu adalah hukum dari teori Gestalt yang sederhana. Jadi teman-teman kadang foto hal yang misalkan teman-teman pernah nggak lihat kalau di Instagram itu kayak coret bentuk sebuah gambar baru gitu. Iya. Ya, Abstrak gitu. Sederhana tadi, kayak gitu. Jadi dari sini mungkin kita fotonya ya jepret kayak gitu ya. Secara nggak sadar ternyata dia itu bentuk sebuah interpretasi gambaran baru tadi, kayak gitu. Oh tadi ya ada yang ngomong kayak bentuknya manusia, ya mungkin bisa jadi Jauh anjir. ya. Jauh. Bisa jadi kan ada mata dua, Mata dua. ya kan? Mata gini. Ya kan? Ikan bari. Mungkin ada yang ngomong layangan dan sebagainya. Kayak Nah, layangan. itu kan interpretasi sendiri. Kan Paris ya orang. Terus simetris, nah simetris ini mungkin teman-teman udah belajar yang Kembali gini, bayangan, foto bayangan. Foto bayangan. ya sama. Kalau Refleksi. di apa namanya? Benangannya itu. Ketika kita mau foto Itu jalan, street suka emang fotografi, benangan. yang momentum itu tadi orang Dari bentuk- sini. Misalnya kalau Jadi, kita ngomong kayak komposisi banyak simetris, dibalik gitu. kita akan mencari sebuah objek yang simetris mungkin ya. Ya kan? Jadi aslinya itu kebalik. Tapi kalau misalkan street, kita kan Benangan. kalau street kan di jalan ya, motonya di jalan. Garis bawah bukan moto jalanan atau bukan moto aspal ataupun moto paving gitu ya. Tapi gimana ketika di lingkungan jalanan itu kita bisa ngambil komposisi simetris ini kayak gitu. Dengan orang yang nggak kita setting tuh di situ. Tapi dia itu bentuk sebuah perspektif simetris tadi kayak gitu. Nah ini contohnya. Ini pun juga bisa masuk ke refleksi. Terus figur layar, ini refleksi. Terus takdir. Nah, Ini keren banget. takdir itu seperti apa? Menjelaskan elemen visual bergerak bersama dalam arah yang sama. Mata nih. Akan dianggap sebagai bagian dari kelompok satu kesatuan. Plot twistnya ada terpencil dari sini. Ini diakalin Nomor bisa. yang sama. Gitu. Tapi kayak gitu diakalin masih bisa nggak apa yang takdir? Apa? Diakalin gerakan ini. Iya, kalau ngomong diakalin sih bisa aja. Kurang natural tapi. Tapi ya kurang kelihatan akan kurang natural. Kayak gak candid Ketika gini. orang yang buru-buru sama pura-pura buru-buru itu akan beda. Spontanitas. Terus jarak, ya elemen yang saling berdekatan lebih dianggap doktrin ini bersama daripada. Sing belakang sih aku fokusnya. Sing belakang. Terus anomali. ini jarak ini kayak apa namanya? Penunjuk jalan ya. Penunjuk jalan. Penunjuk jalan di sini ada orang gitu. Ternyata itu payung, tak kira. Pengiripan. Pol sendiri. Ya
ya kan? Orang aslinya ya Ini adalah huruf isyarat pemiripan ya gitu. Ya mungkin di jalan kan kita nggak tahu ada patung yang memang mirip kayak manusia terus ada manusianya di situ. Ya kan? Nah itu adalah pemiripan. Dia megang patung apa orang beneran sih? Nah ini apa? Contohnya kayak gitu. Terus kontinuitas. Jelaskan kontinuitas sebelum itu menentukan bentuk atau garis titik akhirnya. Nah ini adalah, misalkan teman-teman lihat nih di sini gimana? Tangannya dari mana coba? samping kanan. Ayo. Kanan. Kiri. Tangan kanannya. Tangan kanan sih kanan. Nah ini adalah Semakut yang namanya kontinuitas, kayak gitu ya. Jadi istilahnya menjelaskan bahwa pikiran kita itu cenderung untuk melanjutkan bentuk atau garis ke satu titik yang akhir. Kayak gitu. Tapi penyembah. Itu gara-gara kakinya aja. Iya sih. Kakinya kelihatan pendek. Kakinya nekuk gini. Nah, kayak misalkan ini sebenarnya Ini komposisi keren lain. banget sih. Kalau misalkan teman-teman masih ingat komposisi lain, itu kan dia kan akan membentuk sebuah garis yang mana arah mata kita akan diarahkan ke satu titik yang tak terhingga. Kayak gitu. Itu kalau misalkan teman-teman ingat komposisi lain. Atau misalkan teman-teman foto di tengah-tengah jalan, ya kan, jalan yang lurus, pasti tuh ketika foto jepret, itu pasti akan ada bentuk garis, bener ya? Aspalnya itu tadi kan bentuk garis. Nah arah mata kita ketika melihat foto itu akan diarahkan sampai titik tertentu yang tidak ada batasannya, kayak gitu. Nah ini kalau misalkan di street fotografi dikenal dengan kontinuitas tadi. Terus penutupan, nah ini itu seperti apa nih? Di mana kemampuan untuk melengkapi bentuk yang tidak ada. Melengkapi bentuk yang tidak ada. Kalau yang di sini kelihatan ya apa ya? Kepala, terus badan ya, apa namanya sampai pinggang, mungkin terus bawahnya dilengkapi sama ini, kayak gitu. Nah ini bukan. Nah ini adalah hukum-hukum Motor dari bawah. apa namanya? Kayak orang gila ya sekarang fotonya. Gestal, yang mana satu Kayak prinsipal ada. untuk kita menciptakan Ya, sebuah yang pasti gambar dilihatin. street Iya, photography. mungkin ya. Kayak gitu. Ya, nah dari semua ini itu nanti akan bisa menjadi nilai tambah pada jenis fotografi jurnalistik kayak gitu. Nah sebelum ke teori gestal ke HI. Nah ini Coba adalah kan black HI. and white semua ya, kenapa? Ini adalah HI. Kayak gini bisa disetting bisa. Kayak gitu. Enggak kedip. Ya kan? Aku harus selesai. Ya, jadi kalau HI itu ini tadi ya. Banget airnya sebut banget. Foto-fotonya mengandung emosional. Nyari momennya yang nggak sulit fokus ini. pada wajah aja ya, kayak marah, sedih, senang dan sebagainya. Nggak cuma itu. Terburu. Tapi emosional itu dibentuk pada suasana juga. Kayak gitu, suasana. Misalkan ya kayak orang mandi kayak gini, seneng kan Mas ya? Terus kondisi kayak gini kan emosional tuh, ada ceritanya kayak gitu. Itu HI, human interest kayak gitu. Ya, bagaimana orang desa terkait dengan edukasi atau pendidikan dan sebagainya. Ada ceritanya. Terus nih, ini juga human interest nih. Ini nggak masuk ke street, meskipun ya fotonya di lingkungan jalanan kayak gitu. Tapi dia bukan masuk ke area street, tapi lebih ke human interestnya, emosionalnya yang akan ada di sini kayak gitu. Misal teman-teman lihat lah wajahnya kayak gimana sedihnya. Oh nggak bisa. Buka tautan di tejas. Nah, jualan itu maksudnya. Ya. Jadi emosionalnya kayak gitu. Jadi sekali lagi ya emosionalnya itu bukan hanya apa ya? Saya bukan fokus teman-teman foto itu cuma di wajahnya. Frame-nya itu perlu dengan wajah enggak kayak gitu ya. Tapi emosional itu bisa ya dari ekspresinya ditambahi dengan kondisinya kayak gitu. Untuk memperkuat citra dan cerita di gambar tersebut kayak gitu.
Nah, ini juga nanti stres. Gitu. Nah, ini kita stres gitu. Nah, jadi sekali lagi bukan fokus pada wajah aja ya. Ya meskipun ini juga termasuk HI ya gitu. Tapi lebih ke ekspresi ini, kayak gitu. Jadi ada jenis-jenisnya juga sebetulnya HI itu, kayak gitu. Ya. Nah, kalau model ya ini bukan human interest gitu, tapi ini model. Itu ada peragaan di situ. Mau podo gak sih? Oke ya, sampai sini paham? Podo gak sih dan? Oke. Tapi dari sini senyum gitu. Ekspresinya kurang dapat mungkin kayak. Ya. Ketika teman-teman udah tahu nih esensi dari fotografi human interest, teman-teman juga udah tahu terkait dengan street, ya teman-teman akan bisa lebih mudah untuk memahami yang artinya jurnalistik, gitu. Meskipun hasil foto dari jurnalistik sendiri pun juga memiliki makna yang berbeda dengan street ataupun jurnalistik, tapi dalam cara memfoto itu hampir sama. Jurnalistik apa sih? Jurnalistik merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi. Oke, tetapi tidak begitu saja sebagai foto berita dan tidak harus diberitakan ke media sosial. Foto jurnalistik bukan sebagai tukang foto, tetapi bagaimana foto itu bisa bernilai lebih. Maka seorang fotojurnalis dituntut harus kreatif, tidak begitu saja percaya pada satu informasi. Harus melakukan riset mendalam dan lebih penting adalah konsisten. Kalau misalkan kita ngomong jurnalistik, ya kan, berita aktual, sesuatu kejadian yang terjadi, oke ya, yang memiliki sebuah nilai apa? Memiliki nilai apa? Apa yang bedanya antara jurnalistik sama HI? Kalau di HI sama street, bedanya apa kalau di jurnalistik? Nilainya itu apa? Apa? Nilai dari fotonya itu lebih dalam di HI. Ada lebih ke HI. Gimana? Kalau tadi ya, kalau jurnalistik berita kan sesuatu hal yang kejadiannya nyata terjadi. Terus nilai keunggulan atau nilai bedanya dengan HI atau street itu apa sih sebetulnya? Apa? Yang pasti foto jurnalistik nanti akan akan ditayangkan ke media massa ya, baik media cetak atau media digital. Tapi seperti apa sih nilai yang terkandung di situ? Teman-teman kan sering ya lihat foto berita-berita gitu. Iya. Kan? Orang ditangkap. Apa? Nilainya apa? Nilai yang terkandung di dalam foto tersebut. Ya kayak lebih ke gambaran dari fotonya itu Pak, kayak orang ketangkap. Apa? Spontan. Iya, spontan pasti. Pasti spontan. Nilai yang terkandung di situ. Spontan iya, kayak gitu. Bisa jadi. Apa? Foto yang terkandung di situ apa? Ya suatu kejadian. Ya suatu kejadian yang nyata di situ. Maknanya dari kayak gitu. Ya, yang memberikan sebuah informasi tadi, kayak gitu. Jadi fotonya itu secara nggak langsung teman-teman foto itu udah mencerminkan informasi apa yang akan ada di berita itu, kayak gitu. Nggak mungkin beritanya adalah pencurian bakso bla bla bla, tapi gambar model cewek kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mencerminkan itu, kayak gitu. Benar nggak Mas? Ya. Ya kan? Ya. Ya. Nah, sekarang ada juga yang namanya foto dokumenter apa? Foto dokumenter. Bedanya sama foto jurnalistik apa? Ayo. Bukannya sama itu Pak. Hah? Dokumenter sama jurnalis. Mana coba? Ayo. Nih, lihat ya. Kalau foto jurnalistik, ya kayak tadi ada sebuah kejadian yang menunjukkan sebuah informasi. Nah, kalau dokumenter ya itu memang berangkat dari jurnalistik. Hanya saja, nih, dikomunikasikan kan harus diseleksi sesuai kebutuhan. Berarti nggak langsung gini. Nggak semua kayak gitu.
Misalkan apa ya, dokumenter ya kayak misalkan teman-teman apa ya, yang sering ikut konser mungkin foto backstage dan di stage-nya seperti apa, ya kan? Ya meskipun ya sebetulnya di film apa namanya jurnalistik ya akan diseleksi, tapi itu enggak menjadi poin utama gambar itu harus terseleksi. Tapi kalau dokumenter itu pasti terseleksi, kayak gitu. Kalau misalkan contoh kayak gambar tadi ya, misalkan jurnalistik terus gambarnya nggak terlalu fokus, ya bodo amat, nggak apa-apa. Yang penting foto itu udah mencerminkan informasi, kayak gitu. Ya, maksudnya ini proses seleksinya ya. Tapi kalau dokumenter, ya masa ada dokumenter gambarnya agak blur kan ya nggak mungkin untuk dipilih, kayak gitu. Ya kan harus diseleksi lagi. Mana foto yang cocok untuk sebagai dokumentasi, kayak gitu. Ya, karena itu juga sama-sama untuk dipublikasi, tapi harus ada proses seleksi. Oke, sampai sini bisa membedakan antara HI, terus street, jurnalistik sama dokumenter, bisa ya? Bisa. Oke, terus kalau misalkan kategori untuk jurnalistik itu ada dua, ada sport news sama berita. Sport news itu seperti apa? Tidak dituntut oleh artistik dan komposisi, yang penting foto peristiwa tersebut. Nah tadi, ya. Perang. Ya yang penting ketika ada orang pembunuhan jedar ya foto aja, nggak perlu di. Oh ini orang kayak gini. Oh ini tulis. Dibosokin. Dibosokin. Mayat Gini, orang yang tinggalnya orang dibuat sedih, nggak mungkin gitu. Jadi apa yang terjadi ya udah itu kita foto gitu. Itu sebabnya. Ataupun misalkan Olimpiade lari, ya kan? Nggak mungkin, mas kurang panjang langkahnya, ulangi lagi yang panjang, ya nggak mungkin ya itu. Ya kan? Jadi suatu peristiwa yang terjadi ya itu teman-teman yang akan difoto. Terus feature foto cerita di balik berita bertujuan untuk pendalaman suatu peristiwa seperti foto majalah National Geographic ataupun pada perkembangan foto esai, kayak gitu. Kepalanya. Parah. Bener. Terus ada juga kategori baru ya, di mana membagi 9 kategori ditambah 2 kategori khusus. Dari tadi sport news ya menjadi general news, di mana itu kumpulan foto dari peristiwa yang direncanakan. Terus people in the news, foto orang atau kelompok yang terlibat di dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Jadi istilahnya kalau teman-teman lihat di berita-berita Korea itu ada kayak apa ya, berita tentang apa, terus gambarnya itu satu orang di situ, ataupun satu orang yang akan fokus di situ, yang lainnya fokus kayak gitu. Misalkan demo deh, ya kan demo, terus ada yang diwawancara atau difoto, dimana dia sedang diwawancara, backgroundnya itu peristiwanya. Itu adalah people in the news. Potret tokoh publik, selebritis, atau bisa juga masyarakat umum, daily life, menggambarkan keagamaan, kehidupan sehari-hari, sport, olahraga, baik fashion atau film itu tadi. Terus arts entertainment, foto peristiwa kesenian tertentu, baik lukis, teater, musik, dan sebagainya. Terus science dan teknologi, nature, contemporary issue, dan juga honorable mention. Kita coba foto-fotonya. Ini sebagus, supaya tidak direncanakan dan tidak mungkin direncanakan. Yang kayak misalkan di Gaza, Palestina. Ya itu. Palestina sama Israel. Teman di situ kan ada jurnalis kan. Teman nggak mungkin merencanakan toh. Pasti di situ ya udah. Apa yang terjadi? Ya udah terbang yuk. Terus general news, kumpulan foto dari sebuah peristiwa yang direncanakan. Terus people in the news, ya, foto orang atau kelompok yang terlibat di sebuah peristiwa atau kejadian. Ini misalnya, jadi point of view-nya itu ada satu objek yang menjadi apa ya, point interest-nya. Meskipun ada banyak objek ya,
Tapi ada satu yang akan menjadi penarik mata untuk melihat di situ. Ya, itu adalah people in the news. Terus potret, tokoh publik, selebriti, ataupun juga masyarakat umum. Ini tahu siapa nih? Wasit bola. Wasit ya. Yang paling galak. Terus daily life menggambarkan juga keragaman kehidupan sehari-hari. Ada orang jualan, Orang mati kan? Orang mati tau, Pak. Tapi ya tadi ya, Ini kita nggak hanya foto aja, tapi itu juga akan memberikan Kayak orang sebuah mati tuh, yang penjelasan di atas kanan itu. karena namanya itu jurnalistik, memoto Di bawah apa yang atas? Ya, pasti di situ ada sebuah cerita yang harus teman-teman tuangkan, baik dari judul dan juga cerita yang teman-teman, deskripsi cerita yang akan teman-teman berikan, kayak gitu. Kalau di sini cuma sekedar untuk gambarnya aja. Terus sport, foto-foto olahraga, baik yang sport ataupun video. Seko itu yang di atas apa itu? Terus art entertainment, populer, foto peristiwa, maksudnya tertentu. Misalkan teman-teman pernah nggak lihat Sintarama itu yang Sudrangganan? Oh belum masih ya. Sintarama. Pernah ya? Yang apa yang itu? Sudrangganan. Nah itu adalah art and entertainment. Jadi kita ada pagelaran, nah kita memfoto kejadian peristiwa tersebut. Terus sains teknologi, foto-foto perkembangan menarik dalam ilmu dan teknologi. Ini terkait ya, misalkan contoh penemuan teman-teman apa? Bukan? Ya kayak misalkan contoh apa ya? Peluncuran pertama satelit dan sebagainya. Itu adalah masuk di sains dan teknologi. Mobil listrik, ya kan? Mobil apa lagi? Mobil itu ada mobil hidrogen kalau nggak salah ya, ada mobil hidrogen dan sebagainya. Nah teman-teman ngupdate foto-foto jurnalistik terkait dengan sains dan teknologi. Makanya kalau di berita kan banyak ya kategorinya ya. Ada yang band, ada yang ya teknologi, sains dan teknologi, politik, terus bisnis dan sebagainya lah. Nature, foto mengenai lingkungan, baik flora maupun fauna serta ekologi. Ini juga beda dengan ketika jenis fotografi wild animal atau apa ya? Ya wild animal itu ya. Jadi kita foto di apa namanya? Sabana. Di Sabana ketemu hewan. Bukan hidup, tapi di alam liar lah, ya gitu. Di alam liar. Kalau animal kita itu memfoto keindahan dari objek binatangnya. Tapi kalau nature ini kita kejadiannya, misalkan harimau dimakan kucing kan nggak mungkin, ya kan? Atau harimau makan apalah, nah itu teman-teman tangkap tuh gambarnya, kayak gitu. Itu masuk nature, kayak gitu. Ya, bukan wild animal. Kalau wild animal itu lebih ke Alam. ya tadi lebih ke hewannya, mengekspos hewannya yang liar, kayak gitu aja. Jadi fokusnya pada objek hewan-hewannya, kayak gitu. Tapi kalau nature, ini kejadian yang ada di alam itu seperti apa? Ya misalnya kayak tadi, semut makan apa makan apa, nah itu yang di Terus contemporary issue, sekumpulan foto-foto dengan isu kontemporer. Foto tersebut saat ini kita perhatian dunia. Misalkan contoh yang berapa ya, yang punya berat itu 3 ton atau berapa ya? Yang udah meninggal juga. Nah, yang udah meninggal, intinya beratnya itu berapa ya? Akhirnya juga itu menjadi sebuah tensi publik untuk memberitakan. Nah, foto-foto yang lagi tren, kejadian tren itu tampil fotonya, gitu. Misalkan contoh apa lagi ya? Nah, kalau dulu itu busung lapar.
Di satu wilayah di Surabaya, di mana kondisi anak-anaknya itu sangat miris lah, kurus kayak gitu. Atau di Afrika deh, misalkan. Nah itu banyak kan kita menonton kejadian itu. Itu maksudnya di kontemporary issue. Penyakit apapun misalkan kalau teman-teman masih ingat semut merah. Yang digigit itu terus langsung tomcat. Tomcat kayak gitu. Itu kan sesuatu hal yang baru kayak gitu. Terus fisiknya seperti apa dari yang kita gitu. Dan kita ceritakan. Nah terus yang selanjutnya adalah honorable mention, gitu. Foto-foto yang punya ciri khas tersendiri. Ini saya masih belum paham kalau yang ini jujur. Kalau ini saya masih belum paham. Maksudnya foto yang punya ciri khas tersendiri itu seperti apa? Itu masih Ini antara Cassandra pokoknya sih. Tapi nek mana kok dapat tapi kok mas Cowok gitu ya. tapi gak rame. Wah. Kayak cewek. Kayak cowok. ini masih belum sebegitu paham kalau yang Korea. Itu kenapa ada gambar orang? Nah, mungkin itu aja terkait dengan foto jurnalistik. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Itu ada aturan-aturannya gitu. Orang kecelakaan kita gitu. Ini kalau aturan itu etika itu yang diutamakan. Kayak misalkan otomatis apa namanya kayak istilahnya itu digorok itu lainnya kan nggak mungkin juga dilihatkan kan? Pasti akan di blur dan sebagainya. Etika masalahnya ya tadi